Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya mau sapa dulu. Dari distrik Membe. Membe? Oke, distrik Anggi? Oke, belajar tentang materi komunikasi dalam pola asuh. Sebelum kita sampai ke materinya, perkenalkan nama saya Reva Triwardani Pasaribu. Biasanya akan dipanggil Reva. Tujuan kita belajar topik ini ada 3 tujuan. Yang pertama, peserta pelatihan memahami bahasa dan komunikasi dalam pola asuh anak. Sepertinya ada yang kurang fokus. Jadi saya tes kefokusan dulu. Kita mau main games. Setuju? Setuju? Oke. Coba semua perhatian ke depan. Look at me. Gamesnya seperti ini. Saya kasih clue. Cluenya kalau Reva berkata. Cluenya apa? Iya. Kalau Reva berkata, jadi setiap ada kalimat kalau Reva berkata, baru melakukan. Paham? Contohnya. Menangis. Kalau Reva berkata menangis. Tertawa. Salah. Tadi cluenya kalau Reva berkata. Ingat ya, fokus ya. Teman, ingat. Kalau Reva berkata menangis. Tertawa. Belum bagus, masih ada yang belum bagus. Menangis tanpa alasan. Kira-kira kan seperti apa cara bunda berkomunikasi dengan anak tersebut? Ada yang... Saya paling jauh loh. Ya baik di situ untuk mengatasi anak yang menangis itu bunda harus kasih arahan ke anak, tidak boleh menangis. Karena di PAUD itu untuk bermain sama teman, jadi tidak boleh menangis. Ya baik. Oke, terima kasih teman-teman bunda dan dada. Bagaimana cara kita berkomunikasi dalam pola asuh anak? Kita harus belajar. Kita memahami komunikasi dalam pola asuh anak, kita akan bahas perkembangan bahasa anak. Ini ada 6 perkembangan, kita boleh lihat di layar. Yang pertama itu perkembangan masa membabel, itu usia 0 sampai 1 tahun. Bagaimana itu masa perkembangan membabel? Anak-anak di situ umur 0 sampai 1 tahun itu anak-anak sudah mengenal suara. Pernah lihat baby atau anak bayi yang mulutnya begini? Itu karena dia sudah mendengar suara dari orang dewasa. Jadi yang bisa dikeluarkan dari bayi tersebut hanya sejenis suara, kalau enggak atau gitu, belum ada vokalnya, hanya suara nyaring saja yang keluar dari anak. Di masa ini anak-anak sudah mulai mengenal suara. Jadi ketika bunda dan yang ketemu anak di usia 0 sampai 1 tahun, bunda dan yang harus memahami bahwa masa ini anak-anak hanya mengenal suara. Jadi kalau ada anak bayi 0 sampai 1 tahun menangis, baru bunda dan yang bilang, ih kok ini tidak mau diam? Anak-anak mengerti tidak? Jadi komunikasinya diganti. Dia masih mengenal suara, jadi kasihlah perhatian, pengertian kepada bayi tadi. Tidak dengan suaranya, kalimat yang kayak mau marah ke dia belum mengerti karena di masa ini anak-anak masih mengenal suara. Sudah. Yang perkembangan yang kedua itu masa holofrasa. Di sini anak-anak sudah mampu mengucapkan satu kata usia 1 sampai 2 tahun. Biasanya anak yang 1 sampai 2 tahun kata apa yang pertama disuruhkan? Ayo, yang punya anak, ibu-ibu. Papa. Iya, mama, papa, kakak. Dewasa sering berkomunikasi kepada anak memerintah. Ya kan tidak? Contoh, kamu pakai sepatu cepat, nanti terlambat sih kok. Seperti itu. Seharusnya sebagai orang dewasa, sebagai guru, kita harus mengajari anak. Keus kesini. Cara pakai sepatu ini, kalau misalnya sepatunya tali, kayak sepatu saya ini, diajari mengikat tali sepatu. Jadi tidak hanya memerintah, tapi kita mengajari anak-anak. Kadang anak-anak pernah nggak? Anak-anak pakai baju sendiri, kancingnya yang ini di atas, yang ini di bawah. Karena mamanya tidak ajarin dia pakai baju. Pernah ingat? Dia belum sampai kesimpulan. Kita ada tugas. Saya praktekkan. Yang 3, ada yang berlari, ada yang menangis, ada yang lompat-lompat. Kira-kira bagaimana cara gurunya untuk berkomunikasi? Saya bacakan lagi semuanya. Mempelajari komunikasi dalam pola asuh anak adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan mendukung perkembangan anak dalam masa pertumbuhan. Keterampilan komunikasi akan membantu pendidik dan orang dewasa dalam mengasuh anak khususnya dalam mengomunikasikan informasi yang perlu dipahami anak-anak sejak dini, seperti pemahaman hidup sehat, hidup
bersih dan menjadi anak yang cerdas. Jadi ketika kita sebagai orang dewasa tidak mampu menyampaikan kata-kata yang benar kepada anak sesuai umurnya, itu tidak sampai. Gak mungkin anak yang masih umur 1 tahun bilang, kau baik-baik belajar ya, supaya kau anak pintar. Tidak cocok. Belum tahu sebagai bunda-bunda kita harus memahami komunikasi yang benar untuk anak yang kita asuh. Jadi jangan dipaksakan kita menggunakan bahasa orang dewasa untuk anak-anak. Jangan dipahami tentang komunikasi dalam pola asuh. Menurut bunda, nanti perkenalkan dulu. Itu Bunda tanya kembali kepada anak-anak yang materi yang tadi itu tadi. Apakah anak-anak sudah memahami kan belum? Dengan apa ikut materi seperti begini, penjelasan seperti begini, kita bisa pikir lagi, oh ternyata apa ini yang kita bisa lakukan, ini yang kita tidak bisa lakukan. Ya, supaya anak-anak bisa mengerti, bisa tahu, bisa membedakan seperti begini. Ya, mungkin seperti begini pemahaman dari saya. Oke, yang nomor 2, setelah memahami topik ini, kira-kira apa yang mau ayah sama bunda lakukan di sekolah? Kira-kira saya sudah paham ini materi. Kira-kira apa yang mau dilakukan di PAUD-nya masing-masing? Kira-kira apa yang mau dilakukan setelah ikut materi ini? Ya, setelah saya mengikuti materi ini, saya lebih banyak memahami gimana cara untuk cara berbicara dengan anak-anak didik saya di sekolah yang saya ini mengajar. Dan saya juga lebih memahami bahasa anak-anak sesuai dengan umur mereka gitu. Ya. Sebelum saya menutup, ada kata-kata yang bisa dibawa ke tempat tugasnya masing-masing. Keputusan hari ini menentukan masa depanmu bersama keluarga, anak, dan kemajuan bangsa ini. Jadi ketika kita sudah mendengarkan materi ini, tapi kita tidak bertindak apapun, itu menentukan masa depan kita bersama anak